Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan mengadakan coaching klinik untuk Ibu Nur Fatimah Fadilah Suherman. Jadi untuk pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai coach dan Ibu Fatimah bertindak sebagai coach. Ya, jadi selamat siang Ibu Fatimah. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak, Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi untuk siang hari ini apakah yang saya bantu untuk Ibu Fatimah? Ada yang bisa saya bantu untuk Ibu Fatimah hari ini, siang hari ini? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mengharapkan solusi dari Bapak Hermawan, yaitu bagaimana uh, cara saya untuk mengantusiasme murid-murid dalam proses pembelajaran atau membuat antusias murid meningkat, Pak. Ya, sangat bagus sekali Ibu Fatimah. Itu hal yang sangat bagus. Jadi tujuan Ibu Fatimah dalam meningkatkan antusias murid dalam belajar tersebut, kira-kira apa Ibu tujuan Ibu Fatimah untuk meningkatkan antusias murid dalam belajar? Apa tujuan Ibu? Itu sangat bagus meningkatkan antusias dalam pembelajaran. Tapi saya ingin bertanya kepada Ibu, tujuan Ibu untuk meningkatkan antusias belajar peserta didik di dalam kelas, apa kira-kira Ibu tujuan Ibu? Tujuan saya untuk meningkatkan antusias murid di dalam kelas supaya suasana di dalam kelas itu lebih aktif, atau siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ibu Musniani, saya jadikan Ya, jadi untuk Ibu tadi untuk antusias pembelajaran di kelas ya. Jadi kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Yang telah saya lakukan di dalam proses pembelajaran saya di kelas tersebut, yaitu yang pertama-tama yaitu saya menanyakan kabar siswa dengan berbagai metode cara. Kemudian saya membuat semangat siswa itu sebelum pembelajaran melakukan ice breaking. Kemudian juga di dalam proses pembelajaran berlangsung, saya memperlihatkan gambar-gambar ataupun video di proyektor agar supaya membuat minat siswa dalam proses pembelajaran itu terfokus, Pak. Ya, sangat bagus sekali hal-hal yang telah dilakukan Ibu Dila, Bu Nur Fatimah. Jadi dari beberapa kegiatan yang Ibu lakukan untuk mengantusiaskan murid belajar, apakah ada yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Silahkan Ibu ceritakan apa-apa saja tantangan di dalam mencapai tujuan tersebut, di dalam kegiatan tersebut, apa yang menjadi tantangannya? Di dalam proses pembelajaran ada satu murid yang entah kenapa saya telah melakukan berbagai strategi pembelajaran, namun murid tersebut tetap kurang fokus dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, banyak murid yang kurang fokus ya. Jadi kira-kira apa yang Ibu butuhkan
Kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan atau tantangan tersebut, Ibu? Yang Ibu butuhkan, sekiranya Ibu butuhkan dalam mencapai, tujuan tersebut atau menghadapi tantangan tersebut. Rencana Yang aksinya, kira-kira rencana aksinya, Bu, seperti apa? rencana saya selanjutnya itu saya akan mengajak siswa saya dalam proses pembelajaran, yaitu di di luar kelas. Saya ingin mencobanya karena kalau di dalam kelas saya sudah melakukan berbagai macam metode pembelajaran, namun ada beberapa siswa yang belum antusias dan fokus dalam proses pembelajaran. Jadi saya ingin selanjutnya mengajak siswa belajar di luar kelas. Ya, terima kasih Bu Dila. Itu adalah strategi yang sangat bagus dilakukan karena kita harus memang betul kita harus memahami penyebab siswa mengapa kurang antusias, apakah karena materi pelajarannya yang kurang dipahami, apakah kurang menarik bagi mereka. Jadi itu adalah strategi yang sangat bagus yang dilakukan oleh Ibu Fatima yang tadi. Karena kita mengajar di luar kelas berarti mereka akan merefresh pikirannya. Oke, jadi sepatutnya kita perlu memberikan hiburan-hiburan untuk peserta didik kita atau memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih menarik menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar tidak bosan seperti yang Ibu Fatima jalankan tadi, mengajar di luar kelas. Itu adalah hal-hal yang sangat bervariasi di dalam pembelajarannya peserta didik. Jadi apakah Ibu Fatima sudah siap untuk mencoba strategi yang disebutkan tadi? Insya Allah dalam proses pembelajaran yang akan datang saya akan mengevaluasi diri saya untuk mendidik siswa dalam proses pembelajaran di luar kelas. Ya. Nah, selain itu, Ibu, kita juga harus memberikan penguatan-penguatan positif kepada siswa agar mereka bisa menyadarkan dirinya untuk antusias belajar atau memberikan penghargaan-penghargaan yang kecil agar rasa perhatiannya itu muncul. Seperti itu, Bu. Sudah siap dilakukan, Ibu? Insya Allah, Pak. Saya siap dalam mengevaluasi diri saya supaya siswa lebih antusias dan fokus dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya, jadi kalau sudah siap, Ibu, saya bagaimana? Apakah Ibu Dila nantinya sudah memiliki gambaran strategi ke depannya? Saya telah memiliki gambaran-gambaran yang saya akan lakukan ke depannya di sekolah saya. Ya, terima kasih Ibu Dila. Dari percakapan coaching kita hari ini, apakah Ibu Dila bisa menyimpulkan hasil-hasil pembahasan kita tentang permasalahan Ibu Dila, yaitu antusias belajar peserta didik. Mungkin Ibu Dila bisa menjelaskan kira-kira apa tujuan Ibu Dila untuk mengangkat atau meningkatkan antusias belajar siswa, apa strategi Ibu Dila, dan apakah Ibu Dila sudah siap menjalankannya. Silahkan disimpulkan Ibu, mulai dari tujuan, rencana aksi, atau metode-metode yang akan dilakukan ke depannya, Bu. Baik, terima kasih. Di sini saya memiliki tujuan kepada siswa saya itu untuk mengaktifkan minat siswa dalam proses pembelajaran atau siswa berantusias dalam proses pembelajaran dan lebih berfokus. Adapun di sini yang akan saya lakukan ke depannya yaitu membuat rancangan-rancangan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pembelajaran yang akan saya lakukan atau yang saya akan paparkan kepada siswa. Contohnya yaitu insya Allah saya akan
melakukan pembelajaran di luar kelas, yang mana di situ saya akan memberikan pembelajaran IPAS. Karena di situ insya Allah saya akan melakukan pembelajaran IPA alam sekitar. Jadi sesuai dengan pembelajaran alam sekitar. Jadi saya ingin melaksanakan pembelajaran tersebut di luar kelas. Adapun di sini yang saya lakukan insya Allah dapat membuat antusiasme siswa lebih terfokus dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Kemudian saya juga akan berkomitmen untuk selalu membuat suasana belajar siswa yang bervariasi sehingga siswa dapat terfokus dan lebih antusias dalam proses pembelajaran. Kemudian murid-murid dapat menjalankan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya lakukan, sesuai dengan Merdeka Belajar, membuat halo. Iya Bu, saya silahkan dilanjutkan Bu. Saya mendengarkan dengan baik pernyataan Ibu Dila. Silahkan dilanjutkan Bu. Saya baik. Saya akan langsung melanjutkan kesimpulan saya itu. Saya melaksanakan proses pembelajaran dengan acuan profil pelajar Pancasila yang sekarang kita kurikulum yang kita jalankan sekarang ini di sekolah saya. Baik Pak, itu tadi penjelasan yang sempat saya sampaikan. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nur Fatimah Fadilah Suherman telah menjelaskan atau menyimpulkan tujuan-tujuan dari hasil coaching kita kali ini. Semoga Ibu Dila dapat menjalankan dengan penuh tanggung jawab kegiatan atau tujuan-tujuan yang telah dibahas Ibu Dila hari ini. Terima kasih atas waktunya hari ini Bu, dan semoga kegiatan coaching kali ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah. Terima kasih Bu Dila. Terima kasih kembali Pak atas kesempatan dan waktunya. Ya, silahkan kita melanjutkan tugas rukul kita. Jadi sekarang Ibu Dila lagi yang bertindak sebagai coach dan saya sebagai coachnya. Silahkan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hermawan, apa kabarnya hari ini? Ya, selamat siang Ibu. Jadi alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Semoga juga kabar Ibu baik. Ya, insya Allah ya. Baik, apakah Bapak mempunyai masalah di dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan di sekolah Bapak? Ya, terima kasih Bu. Jadi pada hari ini saya ingin berkonsultasi kepada Ibu tentang pengajaran saya di dalam kelas. Bagaimana agar saya bisa mengelola pembelajaran kelas saya dengan baik Ibu. Permasalahan saya adalah saya ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam mengelola kelas dengan baik. Baik, Bapak Hermawan di sini. Jadi tujuan Bapak di sini untuk meningkatkan. Ya, jadi tujuan saya untuk meningkatkan pengelolaan kelas saya. Ketika misalnya saya menjelaskan, siswa mendengar dengan baik, siswa dapat mengerti dengan baik, itu yang saya ingin tingkatkan Ibu. Jadi pengelolaan kelas saya agar pembelajaran saya berjalan dengan baik Bu. Karena permasalahan saya sering ada siswa yang bercerita, sering ada siswa yang tidak fokus. Jadi saya ingin
bercerita hari ini bagaimana saya meningkatkan kompetensi saya di dalam mengelola kelas, Ibu. Itu. Baik, bagus sekali tujuan Bapak Hermawan. Di sini apakah Bapak Hermawan telah melakukan rencana pembelajaran sebelumnya? Iya, Bu. Saya sudah melakukan rencana pembelajaran saya dan saya juga sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, akan tetapi belum ada yang benar-benar efektif di dalam, pengelolaan kelas saya, Bu. Belum ada yang menjadi hal-hal atau kegiatan-kegiatan pembelajaran, rencana pembelajaran yang dapat mengefektifkan permasalahan saya, Bu. Baik, di sini Bapak bisa ceritakan strategi pembelajaran apa yang telah Bapak lakukan di kelas Bapak? Ya, jadi strategi yang saya lakukan seperti saya, sudah memutarkan video untuk menarik, minat siswa untuk belajar. Saya telah, memberikan rancangan-rancangan, saling berdiskusi dengan teman sejawat, agar, karena seperti kita ketahui, Bu, di dalam pembelajaran itu pasti ada, siswa yang, minat belajarnya berbeda-beda. Jadi saya sudah merancang sedemikian rupa, memutarkan video, saling berdiskusi dengan teman sejawat, seperti itu, Bu. Baik, Bapak Hermawan telah melakukan strategi pembelajaran yang bervariasi, namun masih terdapat siswa yang kurang ya dalam kurang fokus juga ya dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, di sini apa tindak lanjut atau tindakan yang Bapak rencanakan selanjutnya agar supaya siswa tersebut dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran? Ya, jadi rencana saya tindak selanjutnya, Bu, yaitu ya seperti yang kita ketahui pasti saya membutuhkan, strategi-strategi untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara, yang suka tidak memperhatikan pelajaran yang berlangsung. Jadi, saya akan membuat strategi-strategi, Bu, untuk ke depannya. Mungkin dengan memutarkan video yang lebih menarik atau dengan memberikan diskusi-diskusi yang lebih menarik untuk siswa praktekkan atau dijalankan di dalam kelas, Bu. Ya, baik sekali tentang strategi atau tindak lanjut yang akan Bapak Hermawan lakukan selanjutnya dalam proses pembelajaran. Dengan strategi bervariasi, pembelajaran yang bervariasi, minat siswa, berbagai siswa pasti juga berbeda-beda. Semoga di kedepannya siswa tersebut mampu atau lebih antusias atau lebih aktif, lebih terfokus dalam proses pembelajaran yang Bapak Hermawan lakukan selanjutnya. Iya, terima kasih, Bu. Jadi, saya akan menjalankan strategi yang lebih aktif ke depannya. Jadi, mungkin itu karena saya kurang memberikan materi yang menarik, Ibu, mungkin itu. Tapi mungkin, masih ada tambahan-tambahan dari Ibu agar, bisa, membahas strategi-strategi yang misalnya apakah Ibu misalnya mempunyai hal-hal yang lebih menarik, selain dari pemutaran video atau diskusi, Bu? Baik, adapun strategi yang menurut saya bisa dilakukan di sekolah Bapak Hermawan, yaitu yang saya lihat karena Bapak Hermawan mengajar di SMP, jadi menurut saya siswa SMP itu telah melihat atau menggunakan sosmed. Jadi mungkin sekarang ini yang lebih siswa lihat yaitu aplikasi-aplikasi yang ada di HP-nya. Jadi mungkin Bapak bisa menyematkan aplikasi-aplikasi apa yang siswa selalu lihat, maka dari itu pasti minat siswa itu tertarik melihat hal tersebut.
baik hanya beberapa menit saja, pasti fokus atau ketertarikan siswa tersebut terfokus dalam pembelajaran yang Bapak Hermawan akan lakukan selanjutnya. Iya, terima kasih Bu atas strategi yang sangat bagus. Insya Allah saya akan mencobanya Bu di dalam penerapan kelas saya. Baik, dari tadi dari tujuan dan permasalahan yang Bapak Hermawan sampaikan, yang saya ingin dengar dari Bapak Hermawan kembali apa kesimpulan dari coaching pada siang hari ini, mulai dari tujuannya sampai tanggung jawab kita. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk hari ini hasil coaching hari ini yaitu hasil tujuan saya untuk mengembangkan pengelolaan kelas, yaitu agar siswa saya dapat belajar lebih efektif lagi. Untuk hal-hal yang perlu saya lakukan ke depannya berdasarkan saran dari Ibu, mungkin saya harus melaksanakan pembelajaran yang melibatkan teknologi, seperti misalnya memberikan siswa hal-hal yang berhubungan dengan gadget atau sosial media yang dia senangi. Jadi hal-hal itu yang harus menjadi tanggung jawab saya ke depannya untuk saya lakukan agar pengelolaan kelas saya dapat berjalan dengan baik di dalam kelas. Ya mungkin itu Bu yang dapat saya simpulkan untuk kegiatan coaching kita kali ini Bu. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang Bapak Hermawan tadi sampaikan itu sangat bagus sekali. Semoga kedepannya Bapak dapat menerapkan strategi pembelajaran tersebut di dalam kelas Bapak. Semoga juga siswa Bapak dalam pembelajaran lebih aktif lagi, lebih menarik minat siswa dalam proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan selanjutnya. Baik, menurut mungkin coach pada siang hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kesempatan Bapak Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dilla dan karena kegiatan sesi praktek ruang kolaborasi pada modul 2.3 kali ini, yaitu praktek coaching, telah berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan praktek hari ini dapat bermanfaat dan membuahkan hasil yang baik. Ya, terima kasih Bu semuanya, dan terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Sunarti, dan Ibu Nur Fatimah Fadilah, dan saya sendiri Hermawan Wirajaya, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Sekian sesi praktek rukul modul 2.3 hari ini, itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.